Verrel Bramasta buktikan keseriusannya sebagai anggota DPR. Ini 7 pencapaiannya dalam 4 bulan bekerja. Banyak yang meragukan kemampuan Verrel Bramasta saat pertama kali terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Sejak awal, skeptisme publik terhadap seorang artis yang menjadi wakil rakyat cukup tinggi. Namun, putra dari Vena Melinda ini tidak tinggal diam. Ia membuktikan bahwa seorang public figure juga bisa bekerja dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Melalui akun Instagram pribadinya, Verrel membagikan pencapaiannya selama 4 bulan menjabat sebagai anggota DPR RI. Dalam unggahannya, ia menyatakan bahwa keraguan publik adalah hal yang wajar dan justru menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap pemerintah. Awal mula masuk politik, saya pernah bilang, jika ada yang skeptis, saya tidak apa-apa. Justru bagus, itu menunjukkan masyarakat sudah kritis terhadap pemerintah dan negara. Maka dari itu, ini adalah laporan saya selama 4 bulan bekerja menjadi pelayan rakyat. Semoga kita bisa berikhtiar bersama dan membantu Indonesia, tulis Verrel dalam keterangannya. Lantas, apa saja yang telah dilakukan Verrel Bramasta selama 4 bulan sebagai anggota DPR RI? Berikut 7 pencapaiannya yang berhasil ia perjuangkan. Pertama, memperjuangkan gaji guru honorer. Salah satu fokus utama Verrel adalah meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Ia menampung banyak keluhan dari guru honorer di Karawang, Purwakarta, dan Bekasi, yang merupakan daerah pemilihannya. Para guru mengaku bahwa gaji mereka masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbekal aspirasi tersebut, Verrel memperjuangkan kenaikan tunjangan guru honorer dalam berbagai rapat internal. Upayanya pun membuahkan hasil. Presiden Prabowo Subianto akhirnya menaikkan tunjangan guru non-ASN menjadi 2 juta rupiah per bulan, meski dengan syarat dan ketentuan. Setelah berbicara di rapat internal, akhirnya Pak Presiden menaikkan tunjangan guru-guru, ungkap Verrel. 2. Mendorong perbaikan kurikulum pendidikan. Tak hanya memperjuangkan kesejahteraan guru, Verrel juga menyoroti kurikulum pendidikan di Indonesia. Banyak guru mengeluhkan bahwa kurikulum terus berganti setiap pergantian Menteri Pendidikan, sehingga menyulitkan mereka dalam mengajar. Verrel mengadvokasi perlunya kurikulum yang lebih stabil dan berorientasi pada kebutuhan siswa, agar tidak terus berubah setiap periode pemerintahan. 3. Program diaspora pemain Timnas Indonesia. Lalu di bidang olahraga, Verrel memperjuangkan program diaspora pemain Timnas Indonesia. Sebagai anggota DPR, ia mendorong agar pemain keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri bisa membela Indonesia melalui program naturalisasi. Hasilnya pun cukup membanggakan. Dengan adanya pemain naturalisasi, peringkat Indonesia di FIFA mengalami peningkatan. Tentu ini menjadi langkah penting dalam membangun timnas yang lebih kompetitif di kancah internasional. 4. Memperjuangkan hak atlet dari berbagai cabang olahraga. Tak hanya sepak bola, Verrel juga menaruh perhatian pada atlet dari berbagai cabang olahraga lainnya. Ia ingin memastikan bahwa para atlet mendapatkan perhatian yang layak, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran, sehingga mereka bisa lebih fokus berprestasi untuk mengharumkan nama Indonesia. Baginya, olahraga adalah aset penting bagi negara, dan atlet yang telah berjuang di berbagai kompetisi internasional harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. 5. Kunjungan kerja ke Thailand. Tampil percaya diri dengan public speaking dan bahasa Inggris yang fasih. Sebagai anggota DPR, Verrel mendapat kepercayaan untuk mewakili Indonesia dalam kunjungan kerja ke Thailand. Dalam kunjungan tersebut, ia membuktikan kemampuannya dalam public speaking dan berkomunikasi dengan pejabat dari negara lain menggunakan bahasa Inggris yang fasih. Kemampuannya ini pun menuai banyak perhatian. Tak sedikit yang mengakui bahwa Verrel memiliki potensi besar dalam diplomasi internasional. 6. Kunjungan kerja ke Mesir. Upayakan pendidikan cabang Universitas Al-Azhar di Indonesia. Tak hanya ke Thailand, Verrel juga berkunjung ke Mesir dalam kunjungan kerja lainnya. Salah satu agenda penting dalam kunjungan ini adalah berdiskusi dengan pihak Universitas Al-Azhar, universitas Islam ternama di dunia, agar mereka bersedia membangun cabang di Indonesia. Jika rencana ini terwujud, akan semakin banyak peluang bagi pelajar Indonesia untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dari institusi ternama tanpa harus pergi ke luar negeri. 7. Tetap turun ke dapil dan gunakan gajinya untuk masyarakat. Banyak yang mengira bahwa setelah terpilih sebagai anggota DPR, Verrel akan lebih sibuk di Jakarta dan melupakan daerah pemilihannya. Namun, ia justru membuktikan sebaliknya. Verrel tetap turun ke lapangan untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat. Tidak hanya itu di dapilnya, ia bahkan memberikan bantuan nyata, seperti menyumbangkan sepeda, membantu merenovasi sekolah, dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, Verrel membuat keputusan besar dengan tidak mengambil gajinya sebagai anggota DPR selama 1 tahun. Keputusan ini pun mendapat apresiasi dari banyak pihak, karena menunjukkan keseriusannya dalam melayani rakyat. Dalam 4 bulan pertama menjabat sebagai anggota DPR RI, Verrel Bramasta berhasil membuktikan bahwa seorang artis juga bisa bekerja dan berkontribusi nyata. Dengan memperjuangkan kesejahteraan guru honorer, kurikulum pendidikan, hak atlet, serta kebijakan di bidang olahraga dan pendidikan, ia telah menunjukkan dedikasi dan kepeduliannya terhadap masyarakat. Selain itu, keaktifannya dalam kunjungan kerja ke luar negeri dan interaksi langsung dengan warga di dapilnya semakin mempertegas komitmennya sebagai wakil rakyat.
Terlepas dari segala skeptisme yang pernah ada, Verrel Bramasta kini membuktikan bahwa ia bukan sekedar selebriti yang duduk di kursi DPR, tetapi benar-benar bekerja untuk rakyat dan membawa perubahan nyata.